didasarkan pada pengakuan pertolongan kita. Ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang ada di pos pelayanan SOA, Bapak Ibu yang datang dari Jawa, kita semua yang hadir dalam ibadah peletakan batu pertama saat ini, di bawah terang firman sudah tidak membimbing kitab Esra pasal 3 ayat 11. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 407, bait 1 dan 4. Tuhan kau gembalakan. Melalui momen peletakan batu pertama saat ini, kita akan mengungkapkan puji-pujian sebagai syukur kepada Tuhan. Karena itu saya jemput jemaat Tuhan kembali berdiri. Apa yang tertera di liturgi bagian jemaat itu yang dibacakan. Mari kita mulai. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiami, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allah. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saudara-saudara, inilah kasih Kristus yang akan menyelimuti kehidupan, harapan, dan cita-cita kita. Biarlah seluruh niat baik yang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Esra pasal 3 ayat 8 sampai 13. Kitab Esra pasal 3 ayat 8 sampai 13. Sebelum kita membaca dan mendengarkan perenungan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk saat ini Allah masih memperkenankan kami menikmati kehidupan dan untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah dalam acara peletakan batu pertama ini kami dikuatkan oleh firman bahwa Engkau selalu menyertai setiap rencana baik anak-anak Tuhan untuk membangun tempat ibadah, untuk memuliakan Engkau semata-mata. Bapa Surgawi, siapkan ladang hati kami untuk menerima benih-benih firman, dan hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan khotbah nanti, biarlah melalui bibir mulut hamba-Mu kami sekalian dikuatkan, diteguhkan iman kami untuk mengangkat tugas pelayanan kami, terutama di dalam membangun rumah Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran. Amin.
Kitab Esra pasal 3 ayat 8 sampai 13. Demikian bunyinya. Semua disebut berdiri. Di bawah perikop peletakan dasar bait suci. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf, dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring. Ketika perletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, berbahagialah kita semua yang sudah membaca, mendengar, memelihara, kemudian melakukan firman ini dalam hidup kita setiap hari. Kita nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua diundang untuk turut hadir bersama-sama di tenda ini, di lokasi untuk pembangunan gedung gereja yang menjadi tempat peribadatan untuk jemaat-jemaat yang ada di pos pelayanan SOA. Terima kasih banyak. Semua kita datang dengan doa yang sama, dengan sebuah dukungan untuk Bapak Jibrail dan Bapak Ibu yang ada di pos pelayanan ini. Saudara-saudara, kalau kita mau runut secara Gospel SOA, itu panjang cerita. Dari tahapan dari awal mereka rintis berdiri ini jemaat kecil di sini, saya ingat itu seperti bacaan Efesus. Jemaat-jemaat di Efesus, jemaat kecil yang betul-betul punya kerinduan. Kalau bisa kami membangun persekutuan untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang dialami oleh bangsa Yehuda juga dialami oleh jemaat yang ada di pos pelayanan SOA. Bacaan tadi saudara, ini mengibaratkan kepada mereka tentang hidup yang berubah, yang mana hidup tersebut diibaratkan seperti putaran roda. Dulu mereka
sekarang mereka di atas. Tahun pertama itu mereka pulang dari pembuangan di Babel. Mereka rindu untuk membangun bait Allah. Oleh karena itu tahun pertama mereka bangun pertama itu mesbah. Kalau kita sebut mesbah ini mimbar. Mesbah itu tempat peribadahan, membaca kitab-kitab Yeremia, melakukan prosesi pengorbanan, pembakaran sebagai bentuk persembahan untuk Tuhan, itu mesbah. Saudara bayangkan ya, tahun pertama mereka bebas sebagai orang-orang merdeka, pulang dari pembuangan dari Babel ke Yerusalem. Yang mereka lakukan pertama itu bukan bikin rumah pribadi, tidak. Yang mereka buat pertama itu bukan utamakan diri sendiri, tapi mereka buat pertama itu bangun mesbah Tuhan. Sebab bagi mereka, kami ini sudah terlalu berdosa dengan Tuhan. Tuhan hukum kami di Babel itu betul-betul luar biasa. Dan sekarang saat kami bebas, kami mau membangun yang pertama itu mesbah Tuhan dulu. Mimbar untuk Tuhan. Perangkat-perangkat pelayanan kami bikin, kami bangun dulu. Mesbah sudah ada, tetapi bait Tuhan belum ada. Kemudian mereka buat rencana. Mesbah Tuhan dibangun pada tahun pertama. Sebab pembangunan rumah Tuhan itu butuh proses dan tahapan. Kita yang bikin rumah pribadi saja kita butuh tahapan. Kita butuh proses. Mulai undang tenaga ahli untuk gambar. Dulu itu orang-orang tua dulu itu kalau bikin rumah tidak perlu gambar. Karena mereka tahu di mana tiang induk, di mana pondasi, di mana mereka bisa bangun atap dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka mau membangun rumah untuk Tuhan, mereka bikin tahapan-tahapan proses yang panjang. Sehingga tahun pertama mesbah. Lanjut, singkat cerita di tahun kedua. Di tahun kedua, di bulan kedua, Zerubabel. Zerubabel ini dia yang menggantikan dia punya bayi Yoyakim sebagai raja di Israel. Jadi ini orang ini raja, tapi dia tidak pikirkan dirinya sendiri. Dia ini takut Tuhan. Dia ini merupakan silsilah dari keturunan Raja Daud. Zerubabel, dia ini cucu dari Yoyakim. Dia ini yang memimpin sebanyak 43.360 orang Israel keluar dari Babel menuju Yerusalem. Dia pimpin mereka. Karena itu dia mengajak Yesua bin Yosada, dia pun kawan. Dia bukan hanya mengajak Yosua bin Yosada, Zerubabel juga mengajak para imam. Ini berat. Memang harus ada orang yang merintis pembangunan sebuah tempat, entah itu rumah tinggal maupun rumah Tuhan, gereja, harus ada yang rintis. Kalau tidak ada yang rintis, semua bilang begini. Lipat tangan. Mau mulai siapa yang memulai? Siapa yang komando? Karena itu Zerubabel ajak semua. Imam-imam bait Allah, orang-orang Lewi, semua kaum, termasuk masyarakat, untuk kita kumpulan, kita ngomong dulu. Kita mulai dengan pembangunan rumah Tuhan sudah. Karena dia punya mesbah sudah ada. Ini mesbah mau taruh di mana? Tidak mungkin ini mesbah di rumah-rumah warga rolling. Rumah-rumah umat, ganti. Ini hari di umat satu, besok di umat satu, lusa di imam yang lain, di kaum Lewi yang lain. Tidak bisa. Saya masih ingat Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud itu raja yang berhasil. Waktu dia menjelang mau pensiun, dia mulai bangun bait Allah. Kemudian Tuhan Allah larang dia, "Hei Daud, jangan kau bangun itu bait Allah. Kau pun tangan itu tangan penuh dengan dosa. Kau banyak bunuh orang. Kau banyak bikin dosa.
Artinya dosa peperangan ya, bunuh orang. Karena itu kau tidak layak untuk bangun bait Allah. Biarkanlah anakmu yang membangunnya. Salom. Jadi ini pembangunan rumah Tuhan ini ada regenerasi. Mungkin regenerasi sebelum Bapak Iban, ada generasi yang lain. Tapi sampai Bapak Iba baru Tuhan izinkan. Oh, gospel ini harus dibangun. Dan mereka-mereka yang Tuhan tunjukkan, ini yang menjadi eksekutor. Saudara-saudara, Zerubabel tidak egois. Dia mengajak semua orang. Semua orang dia tidak kenal soal latar belakang. Oh, ini orang kaya, ini orang miskin. Semua kita bergandeng tangan. Makanya hari ini kami yang datang ini untuk pembangunan atau peletakan batu pertama, ini bukan mayoritas warga gereja Gemit atau warga gereja Protestan. Kami libatkan semua elemen masyarakat, tokoh agama, supaya kita memiliki rasa memiliki kuat untuk rumah ibadah ini. Amin toh? Saudara-saudara, sebuah pekerjaan dengan volume dan tingkat yang sulit sekalipun, tetapi melibatkan banyak orang, saya percaya itu pekerjaan yang berat, itu akan terasa ringan. Karena kita baku bantu, bahu membahu, baku tolong. Saudara, proses untuk sampai tahapan ini terlalu panjang, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita melutut ini berdoa. Tidak pernah kami putus-putusnya berdoa supaya kalau bisa Tuhan buka jalan agar rumah Tuhan berdiri di tempat ini, di Soka, di desa Seso. Saudara-saudara, butuh rencana. Istilah kita sekarang ini master plan. Bikin apa-apa harus ada rencana. Mulai pondasi, ukuran berapa kali berapa, kira-kira menara berapa kali berapa, tinggi berapa meter, itu master plan dan butuh perencanaan. Itu yang dibuat oleh Zerubabel bersama dengan kaum Lewi dan imam-imam. Saudara, yang menarik di sini, Zerubabel bagi tugas. Hei, kamu yang orang Lewi, kamu sebagai pengawas. Istilah kita bilang apa ya, Pak Urias? Pimprov, yang hanya mengawasi tukang. Sampai mana kerja? Karena memang kalau pekerjaan tidak diawasi, dia akan terbengkalai, suka-suka kita. Orang Israel dulu kerja harus mengawas 1 kali 24 jam. Itu mereka manfaatkan 12 jam efektif untuk bekerja dengan baik. Tidak boleh buang-buang untuk bekerja, buang-buang waktu. Ada yang bertugas sebagai tukang, ada. Yang menarik di sini saudara juga, bahwa yang bertugas sebagai pengawas tenaga tukang itu mereka pilih berdasarkan usia 20 tahun ke atas. Kenapa demikian? Karena kalau 20 tahun ke atas, orang-orang dengan usia ini adalah orang-orang yang belajar untuk bertanggung jawab. Coba pilih yang itu umur 15 tahun. Itu kerja sedikit ambil HP pemain. Kerja sedikit berhenti setelah capek. Karena orang tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau usia 20 tahun ke atas, betul-betul totalitas. Kerja harus tuntas. Tidak bisa main-main. Yang berikut, 20 tahun ke atas adalah orang-orang yang bekerja dengan memproyeksikan dan proteksi diri sendiri. Bukan sedikit-sedikit orang perintah. Hei, kenapa duduk begitu? Kerja. Tidak. Supaya masing-masing tahu bahwa kami bekerja dengan baik, kami disiplin waktu, disiplin bekerja. Itu nih maksudnya. Bukan sembarang pilih orang. Tidak mungkin pilih juga yang usia 75 tahun ke atas. Mereka boleh ada, tapi lebih kepada penanggung jawab. Istilah kita bilang pelindung, penasihat. Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum peletakan dasar bait Allah itu dilakukan saudara, ini juga istimewa. Kenapa? Sebelum peletakan batu pertama, dasar dari bait Allah, maka para imam itu pakai jubah kebesaran, jubah imam. Kalau kami pendeta Romo ini toga, pakai. Lalu kemudian mereka memainkan ceracap
seruling, nafiri, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia punya pesan ringan, saudara. Kenapa? Sebelum melakukan segala sesuatu, yang paling utama itu Tuhan. Karena kalau orang mulai dengan awal-awal bukan Tuhan, susah. Mazmur pasal 126 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau kita mulai bukan dengan Tuhan, percuma, sia-sia. Itu Menara Babel panggil kita menyaut. Menara Babel ini kan orang utamakan kekuatan manusianya mereka. Itu Menara Babel. Karena itu dia bilang kepada ini para imam, orang-orang Lewi, kamu yang bertugas sebagai pengurus bait Allah, kamu tolong bikin baik-baik. Apa Bapak? Tidak, saya kira ini beliau ada beliau. Dan membagi tugas saudara, yang paling utama itu berdoa. Berdoa, minta Tuhan supaya Tuhan tolong kami. Sebab iblis juga tidak tinggal diam, saudara. Kita sementara bekerja sampai tengah jalan, kemudian batu tersinggung, akhirnya berhenti. Ada. Kemudian ribut sedikit, tidak sesuai dengan apa yang kena di hati, orang-orang tidak sesuai dengan kita punya hati, kita mulai mogok, ribut. Nah itu soal di sini. Karena itu sebelum mulai dengan pekerjaan yang lebih panjang, mereka berdoa di Tuhan, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Ayat 12 dan ayat 13 ini gambaran bahwa yang dulu mereka menangis di Babel, sekarang mereka bersuka cita karena pembangunan bait Allah akan terselenggara. Saya kira Bapak Ibu dan semua jemaat di pos pelayanan ini punya pergumulan yang panjang tentang ini, momen saat ini. Bapak Ibu ini, Bapak Mama yang ada di pos pelayanan, yang ada di SOA, Bapak Ibu ini ulang-ulang ke Jawa, ke kami ini hanya menangis kalau bisa kami punya gereja berdiri. Omong-omong di kami tolong bantu. Saya bilang ya kami juga. Kalau bisa tahun ini harus berdiri itu gereja. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa Tuhan punya waktu terlalu indah. Kalau orang sabar, memang dia indah pada saat itu waktu itu menarik. Kalau orang bergumul dengan menangis, mencucurkan air mata, kita akan melangkah dengan bersorak-sorak untuk Tuhan. Selamat melakukan prosesi ini, peletakan batu pertama hari ini, kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan selanjutnya. Kami estimasi waktu, termasuk dengan para tukang, para pengawas, panitia, Desember mereka sudah bisa kebaktian di sini, beribadah di sini. Amin ya. Amin. Om Iba waktu bulan Desember mau ibadah di sini, beliau muka ini senyum sumringah, senang beliau. Tanda saja, habis ini gedung berdiri, beliau tidak akan muncul lagi di Bajawa. Tanda. Habis muncul di kantor. Sebelum ini gedung berdiri hampir tiap hari. Saya punya bel rumah pastoran di pastori, itu selalu ting tong bukan ini orang terus. Mengeluh hal yang sama. Selamat berproses dengan Tuhan, selamat mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Tuhan memberkati.